Selamat malam guys, jumpa lagi dengan saya Rosa Daras dalam video kelima membaca Kiseno Nugroho. Saya akan menjawab pertanyaan berikut sebagai pertanyaan terakhir yang saya videokan untuk Anda semua. Pertanyaan datang dari Toto Java pada 3 hari yang lalu. Komen ini pada video tayangan pertama, sehingga kalimatnya pertama adalah nunggu part 2. Usul Sitik menggali si Bagong Seno dari awal sampai ketemu karakter yang khas dan menjadi wujud mewakili suara masyarakat bawah akar rumput, tanda kutip ya, yang aktual pada saat ini. Sebuah perlawanan kekuasaan dengan guyon adalah sesuatu terobosan kritis lewat media wayang. Demikian pertanyaan dari Toto Jawa. Terima kasih Mas Toto Java atas pertanyaannya. Ini menarik sekali, Kiseno dengan tokoh Bagongnya. Jadi semua sobat kebiar juga paham, dan yang belum pernah menyaksikan tayangan Kiseno Nugroho harap diketahui bahwa Kiseno Nugroho sangat menyatu, dikatakan menyatu dengan karakter Punokawan Bagong. Bagong ini dalam Punokawan dia sebagai anak bungsu ya, dari setelah Gareng, Petruk, Bagong. Karakter Bagong oleh Kiseno Nugroho tidak semata-mata khas, tetapi juga unik dan memiliki kepribadian sebagai perwujudan orang yang suka mengatakan bahwa suara akar rumput atau grassroots yang acap disuarakan oleh tokoh Bagong. Sebelum sampai kepada bagaimana Kiseno menokohkan sosok Bagong, saya pribadi setuju bahwa terhadap tokoh Bagong Kiseno sangat dalam, dan kalau dalam bahasa yang lebay barangkali dikatakan dia sangat memanjakan tokoh Bagong. Bagong bahkan sudah di-create menjadi tokoh-tokoh dengan busana kesatria tetapi dengan wajah Bagong, sehingga dalam beberapa vlog dan juga sudah pernah dimainkan di mana wajahnya Bagong tetapi tubuhnya tokoh-tokoh kesatria yang lain. Bahkan ada tubuhnya tubuh Arjuna tapi wajahnya Bagong. Ada lagi tubuhnya Baladewa tapi wajahnya wajah Bagong. Juga ada tubuhnya Kresna, wajahnya Bagong. Jadi Kiseno menyungging banyak sekali karakter Bagong dengan tubuh-tubuh para kesatria protagonis yang lain. Ini tentu menarik karena menurut saya ini ide atau satu kreativitas yang ditunjukkan oleh Kiseno buat para penggemarnya dan buat masyarakat seni pedalangan pada umumnya. Dan saya kira pada salah satu vlognya juga Kiseno pernah mengatakan bahwa tokoh Bagong menjadi salah satu karakter yang kemudian mengangkat nama Kiseno Nugroho. Artinya masyarakat banyak menunggu-nunggu bagaimana Bagong ngerol, bagaimana Bagong tampil, bagaimana Bagong menjadi lakon. Sehingga kalau Anda perhatikan, Anda bisa cek di YouTube Dalang Seno atau Kiseno Nugroho, lakon-lakon carangan yang menggunakan nama Bagong sebagai lakon. Jadi ada lakon Bagong kuliah, Bagong bangun
desa atau Bagong. Banyak sekali lakon-lakon yang menggunakan judul Bagong, artinya Bagong sebagai pemeran utama dalam pementasan tersebut. Ini lakon carangan. Jadi Ki Seno harus membuat susunan cerita yang nyambung dan ya sebisa-bisa dia, sehingga kadang-kadang ya suka nggak masuk akal. Bagong misalnya membangun pom bensin, Bagong kuliah, tapi kan ini konteksnya dalam rangka dia memenuhi permintaan para penanggap. Jadi misalnya pada pas acara Desnatalis sebuah perguruan tinggi, lakon Bagong kuliah ditampilkan. Pesan-pesan moral ya pasti pesan-pesan moral yang baik, jadi tentang pentingnya pendidikan atau, tetapi ya pada esensinya harus melalui satu fase pertunjukan wayang pada umumnya. Jadi ada jejer pertama, jejer kedua, kemudian limbuan, ada seperti itu sampai kepada ending dari cerita. Secara esensial sih sebenarnya lakon-lakon seperti itu bukanlah lakon pakem, dan untuk beberapa masyarakat tentu menganggapnya lakon-lakon seperti Bagong yang aneka judul dengan nama Bagong itu bukanlah judul yang penting, bukanlah judul yang mengacu kepada misalnya kisah Mahabharata, atau ini kan kalau kita bagi sequel antara Ramayana dan Mahabharata itu kan ini bagian Mahabharata. Dan di situ kalau kita lihat, Ki Seno tidak hanya memanjakan dari segi membuat sekian banyak karakter tokoh Bagong, tapi bahkan dalam dia bermedsos, Bagong itu dijadikan satu akun medsos YouTube tersendiri, namanya Ketua Pemuda Karangkadempel kalau tidak salah. Itu maksudnya Bagong. Anda bisa cek di YouTube, Anda bisa cek. Nah, itu akun untuk, dan itu jelas akun itu didedikasikan untuk tokoh Bagong. Jadi semacam apa? Ini tokoh ini betul-betul hidup ya. Di tangan Ki Seno Nugroho, tokoh Bagong sangat hidup. Dan menjawab pertanyaan Mas Toto tadi, saya setuju. Dan ini bahkan bukan melulu pengamatan saya. Ki Seno sendiri mengatakan bahwa melalui tokoh Bagong dia bisa menyampaikan kritik-kritik sosial, dia bisa menyampaikan koreksi-koreksi atas kebijakan, dia bisa menyampaikan pendapat terhadap satu kondisi yang aktual dengan bahasa-bahasa yang semu, dengan bahasa-bahasa yang khas, bahasa proletar, bahasa-bahasa kerakyatan yang sangat mudah dicerna, sangat mudah ditangkap, dengan unsur-unsur humor di dalamnya, mengakibatkan sekeras dan sepedas apapun kritikan yang disampaikan Ki Seno itu tetap bisa diterima dengan enak bagi pihak yang dikritik. Itu menurut hemat saya. Dan saya kira ini salah satu sisi lain kelebihan Ki Seno, bagaimana dia menjalankan fungsi edukasi. Jadi katakanlah ini wayang itu kita asumsikan saja memiliki peran satu menghibur, yang kedua fungsi mendidik, dan yang ketiga fungsi watchdog atau kontrol sosial. Ki Seno bisa memadukan tiga fungsi pertunjukan wayang ini dengan sangat baik. Artinya kalau unsur utamanya adalah menghibur, tidak ada penonton Ki Seno yang tidak merasa terhibur. Saya jamin itu. Semua merasa terhibur. Yang kedua, fungsi edukasi. Ki Seno sangat peduli dengan nilai-nilai
sangat peduli dengan norma, sangat peduli dengan aturan, dan selalu menggunakan logika yang banyak disetujui oleh penontonnya, sehingga dia selalu mengkritik misalnya perilaku pemuda yang ugal-ugalan, perilaku pemuda yang kadang-kadang relatif tidak memperhatikan masa depannya. Dia mengkritik keadaan sosial kemasyarakatan yang mulai luntur, misalnya pola-pola gotong royong, pola-pola kebersamaan, sehingga kalau ada kesempatan merti dusun atau acara-acara sejenis itu dia sangat mendukung bahwa ini salah satu wujud kearifan lokal yang harus dipertahankan melalui salah satunya ya pertunjukan wayang. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan Ki Seno melalui karakter tokoh-tokoh pewayangan biasanya disampaikan melalui tokoh Bagong. Ini sangat mengena di hati masyarakat, sebuah cara mengedukasi penonton dengan guyon, dengan bahasa yang ringan dan mudah dicerna oleh pemirsa, sehingga terkesan tidak menggurui. Jadi Ki Seno nggak menggurui, bahkan dalam beberapa hal dia memelesetkan diri untuk salah, untuk berkata salah, kemudian nanti kalau nggak Petro atau Gareng yang meluruskan. Tapi esensinya dialog-dialog seperti itu sangat kena untuk kita penonton pada umumnya. Saat terakhir dia bahkan menggugat keras tentang kebijakan pembatasan, ya ini kan menyangkut pandemi itu kan sebuah kondisi yang sangat dilematis ya, dimana pemerintah juga mungkin bermaksud baik untuk menghindari makin derasnya masyarakat yang terpapar virus corona, salah satunya dengan melakukan pembatasan, karena sedikit menyimpang. Kita pernah mengenal flu babi, ada flu burung. Solusinya boleh dikatakan cukup sederhana. Sebelum vaksin ditemukan, sepanjang babi itu disingkirkan, orang tidak akan tertular. Flu burung, sepanjang burung unggas-unggas disingkirkan, orang nggak akan terkena. Begitu kena virus COVID-19 ini, carrier-nya adalah manusia, dan kita nggak mungkin menyingkirkan manusia kan. Sehingga memang salah satu cara paling efektif adalah membuat masyarakat tidak bersinggungan, membuat masyarakat betul-betul menjaga jarak, karena melalui droplet lah virus ini bisa menular. Oke, kembali ke laptop. Konteksnya adalah ketika pada saat pertunjukan dilarang, maka Ki Seno memberi satu kritik yang sangat tajam menurut saya. Boleh-boleh aja melarang, tapi beri solusi. Gampang kalau hanya melarang, nggak boleh wayangan, nggak boleh ada kerumunan, itu mudah. Tetapi apa tidak dipikirkan aspek ekonomi dari para pelaku budaya, khususnya seni wayang? Dengan adanya pelarangan, bahkan ada di beberapa tempat sedang wayangan itu aparat kemudian membubarkan, itu oleh Ki Seno dikritik habis. Kebijakan itu dikritik habis. Artinya mestinya pemerintah bisa membuat satu kebijakan pembatasan, apapun istilahnya, dengan memberi solusi gitu loh. Jadi kenapa hanya misalnya masjid yang diwajibkan untuk pertama safnya dibuat lebih jarang, jemaah masjidnya disarankan tidak boleh membawa sajadah sendiri, diharuskan membawa sajadah sendiri, karpet dalam masjid digulung, sebelum masuk masjid disemprot disinfektan, kemudian ada sarana cuci tangan pakai sabun. Artinya dalam sendi kehidupan yang lain itu bisa. Nah, maunya Ki Seno melalui tokoh Bagong itu, kenapa enggak wayang diatur sedemikian rupa sehingga arealnya terbatas, jumlah penonton dibatasi,
jarak penonton dengan satu dibatasi, sebelum masuk kita harus cuci tangan, bahkan mungkin bila perlu tidak boleh masuk ke area pertunjukan kalau nggak menggunakan masker. Itu yang dimaksud kritik keras dari Seno Bagong ya, maksudnya Seno Bagong ketika menghadapi kondisi aktual pandemi COVID-19. Ini kritik dia saat-saat terakhir sebelum beliau wafat, dan karena memang beliau wafat di era pandemi, dalang yang cukup bersejarah, dalang yang kemudian naik pamor dengan begitu fantastis, wafat pada satu periode di mana bangsa di seluruh dunia juga sedang mengalami satu bencana yang hanya berulang dengan siklus abad. Jadi nggak semua orang akan mengalami pandemi seperti ini. Jadi peristiwa bersejarah, meninggal orang yang akan meninggal dan dicatat sebagai dalam catatan sejarah dunia perwayangan, sejarah seniman, budayawan, dan sejarah karena banyak sekali Kiseno melahirkan satu fenomena yang baru, kayak fenomena live streaming, kemudian fenomena yang paling saya catat adalah bagaimana dia berusaha sangat keras untuk merobohkan sekat Jogja Solo. Kalau Anda perhatikan, itu beliau sangat concern melalui tokoh Bagong juga. Melalui tokoh Bagong dia bisa mengajak untuk para penggemar wayang, wis to rasah beda-bedake di Solo, di Yojo gitu loh. Jadi sama saja. Karena itu Seno tanpa terdengaling-aling dia berusaha dan sudah dia lakukan untuk menyatukan kata dan perbuatan sekaligus. Jadi Anda bisa melihat dalam salah satu tayangan dia menggunakan busana ala Solo, belangkonnya belangkon Solo, sorjannya sorjan Solo. Demikian juga keluarga besar Pak Laras, padahal mereka tuh dikenal sebagai dalang dari Jogja. Itu dari segi busana. Kesempatan yang lain Anda juga bisa menyaksikan di YouTube-nya Kiseno Nugroho. Dia menggunakan kecrek gaya Solo, padahal dia tuh Jogja. Ini sesuatu yang tidak pernah menurut saya, atau paling enggak sependek pengetahuan saya, belum pernah ada dalam Jogja melakukan hal itu. Kecrekan Jogja ya cering. Kalau Solo ya trek. Ya itu salah satu pembeda. Dan Seno mau merobohkan sekat itu. Dia ingin ya cintai wayang lah tanpa harus ada embel-embel. Wah aku ora seneng mergo aku wong Jawa, aku ora seneng wayang Solo misalnya. Atau sebaliknya, wah aku senengnya karena aku wong Solo ora seneng dalang Jogja misalnya. Itu Seno berkepentingan betul, rasanya dia ingin membawa satu misi itu selama dia berkarir, dan saya kira sukses. Kenapa saya bisa katakan sukses? Acap kali ketika saya menyaksikan live streaming Kiseno Nugroho, saya juga mencermati kolom komen. Awal-awal mungkin tahun-tahun 2019 ya, itu masih suka rame. Saya bisa katakan ada yang saling mencela di komen itu. Saya sempat sedih dulu, kok gini ya, kok gini ya gitu. Tapi antara mereka sendiri kadang-kadang ada yang panasan gitu loh, dengan komen yang cukup pedas, dibahas dengan cukup pedas. Jadi kayak ribut sendiri di kolom komen tayangan Kiseno, sampai akhirnya admin bolak-balik mengingatkan, fokuslah ke pertunjukan, komentarlah tentang pertunjukannya, nggak usah lah bawa
dikotomi Jogja Solo dan lain sebagainya. Yang nggak suka, malah yang lebih kasar ya bener, kalau nggak suka ya sudah, nggak usah nonton, selesai toh, daripada nggak suka tapi nonton terus komen yang nggak gitu loh. Sementara kita tahu di situ banyak penggemar Kiseno. Jadi dan dalam perkembangan terakhir sudah semakin hilang tanda kutip perang ya, perang antar semacam supporter lah, semacam pendukung gerak tertentu. Sudah nggak ada lagi, dan ini cukup menggembirakan, dan itu warisan Kiseno Nugroho terhadap kita semuanya. Dan kembali kepada sosok Bagong, saya kira ini satu keberhasilan seorang dalang ketika menokohkan Bagong dan berhasil memasukkan karakter yang sangat kuat pada tokoh tersebut. Di banyak pertunjukan wayang, kalau kita kenal ada 3 Punokawan, Semar, anaknya 3, Gareng, Petruk, Bagong. Yang sering diperankan sebagai tokoh Punokawan yang paling lucu itu biasanya memang Bagong di Purwokerto disebut, atau Gagrak Banyumas disebutnya Bawor gitu ya. Cuma beda, kalau di Gagrak Banyumas Bawor atau Bagong itu nomor 1, anak pertama. Kalau di Gagrak Jogja Solo, Bawor itu anak yang ketiga. Nah, ini kalau kita lihat dalam sosok Kiseno memainkan Bagong, itu menurut saya keberhasilan Kiseno benar-benar karena dia melebur ketika dia dirinya menjadi Bagong, Seno menjadi Bagong, maka saat itu Bagong adalah Seno adalah Bagong. Jadi ini lucu. Jadi kita ngilas balik ke era sebelum ada Cilimen. Sebelum Seno menggelar Cilimen, kan dia bikin vlog ya, kegiatan selama pandemi, kegiatan di rumah aja. Itu ya dia berdialog sendiri dengan tokoh Bagong. Bahkan pada dia datangkan beberapa orang dekatnya, itu diajak ngobrol dengan Bagong. Bagong itu seolah-olah itu tokoh yang sangat hidup. Bahkan sampai kemudian di kamar Bagong itu diletakkan di atas kasur dengan bantal dan dikasih selimut. Itu wayang Bagong. Jadi Seno memperlakukan tokoh Bagong ini sangat spesial. Tapi menurut saya juga karena memang Kiseno sudah sangat tune in dengan tokoh Bagong, sudah ngeblend, dan terbukti banyak request dari para penanggap, dari para masyarakat untuk selalu menampilkan Bagong dengan keunikannya dan segala kelebihannya, sehingga Seno sadar betul bahwa ini salah satu faktor. Oke lah, ada faktor Parpolaras, maksud saya ada Wiyogo, ada Waranggono, ada apa. Tapi faktor Bagong itu juga menjadi faktor yang membuat nama Kiseno cepat melambung dan menjadi dalang yang sangat kondang dengan ciri khas yang sangat kuat, ciri khas dan karakter yang sangat kuat, dan kemampuan dia menghidupkan Punokawan itu harus kita akui itu sebagai dalang yang paling jempolan. Itu beberapa dalang lain, saya mohon maaf tidak bermaksud mengcompare, tapi jujur saya awam, saya penikmat, saya penggemar, saya bisa menilai bahwa pada dalang-dalang tertentu yang lucu hanya Petruk misalnya, di dalang lain mungkin Bagong, di dalang lain mungkin Gareng. Tetapi pada dalang Kiseno Nugroho, semua Punokawan itu bisa sangat lucu. Semua joke yang dikeluarkan baik oleh Gareng, Petruk maupun Bagong bisa pecah tawa penonton. Ini kan luar biasa. Tangan Seno, di mulut Seno itu tokoh-tokoh Gareng, Petruk, Bagong bisa sama lucunya, bisa sangat kuat. Nah, kalau Bagong sudah pastilah,
Bagong dalam setiap pemunculannya, apalagi dia punya salah satu karakter Bagong dengan pakaiannya khas dengan training warna merah. Itu kan ciri khas yang cuma Seno yang punya itu. Bagong dengan ciri khas training warna merah. Enggak, saya kembali ke tadi. Salah satu bukti kelucuan Ki Seno memainkan semua tokoh Punakawan. Hal lain yang bisa saya sampaikan adalah bahwa di tangan Ki Seno Nugroho, Bagong itu menjadi sangat unik, termasuk salah satu karakter Bagong di mana dia tidak berpakaian sama seperti yang dikenakan Gareng atau Petruk, tetapi Bagong bawahnya training warna merah. Itu lucu sekali dan sangat khas itu khas sekali. Itu belum lucu aja kalau dia tampil udah Bagong dengan training merah itu udah masyarakat sudah seger dulu rasanya. Ini pasti lucu. Jadi ini beberapa catatan saya menanggapi pertanyaan Mas Toto. Terima kasih Mas Toto. Artinya Anda juga pasti sobat ngebiar seperti saya. Ketika Anda menyebut soal Bagong dan Ki Seno, saya tahu ini hanya teman-teman yang betul-betul penggemar Ki Seno yang paham tentang Seno dan Bagong. Saya hanya mau mengatakan bahwa Ki Seno Nugroho adalah salah satu dalang besar Indonesia. Salah satu ciri orang besar adalah dia memiliki legacy, dia memiliki warisan. Dan ketika wayang kulit ngeremboko, tetap ngeremboko, dan ketika tidak ada lagi dikotomi Solo dan Jogja, maka itu artinya legacy Seno sedang terjadi di bumi ini. Dan itu salah satu ciri-ciri orang besar, dia mewariskan sesuatu yang kemudian diikuti, dipahami dan dilaksanakan oleh orang setelah dia tidak ada gitu. Sekira itu ya tanggapan saya kepada Mas Toto. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Membicarakan Ki Seno itu menurut saya adalah salah satu cara untuk kita mereduksi kesedihan, mengurangi rasa kehilangan, sehingga dengan terus kita membicarakan Ki Seno, semakin sadar kita bahwa beliau sudah tidak ada, beliau sudah tenang di sisi Tuhan, tapi kita terus membicarakan dia, terus membicarakan dan terus menonton tayangan-tayangan yang ada di YouTube, dan terus mendukung keluarga besar Warga Laras, dan mudah-mudahan terus mendukung perjalanan, sama-sama kita dukung, sama-sama kita doakan, sama-sama kita kawal supaya putra beliau Gading Pawukir dan anak angkatnya Nizar atau Gadang Prasetyo bisa muncul menjadi dalang-dalang yang super hebat, bahkan kita harapkan lebih hebat dari Ki Seno Nugroho. Sehingga dengan demikian kita sama-sama penggemar wayang bisa berharap bahwa warisan nenek moyang ini dijamin kelangsungannya berkat hadirnya dalang-dalang muda yang handal yang mampu merekrut para penonton milenial. Semoga, amin, dan terima kasih.